Narasumber kita selanjutnya adalah Pak Frans Budi Santika sendiri, seorang communication strategist dan leadership trainer juga, aktif dalam pelatihan, coaching, capacity building untuk anak muda, ya. Fun fact-nya nih, ada fun fact-nya. Beliau sudah lebih dari 11 orang ya yang di-coach sama beliau nih mendapatkan pasangan setelah dibimbing sama Pak Frans Budi sendiri dan 5 diantaranya tuh bahkan meminta Pak Frans Budi untuk menjadi saksi pernikahan loh. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Frans Budi Santika. Baik, terima kasih Fausta. Wah, buka rahasia ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam para senior dan junior saya. Dan juga para murid-murid saya. Kenapa saya berani bilang murid? Karena banyak mahasiswa dan mantan mahasiswa yang sudah saya temani ya. Entah dalam public speaking atau character building. Dan ada kolega juga di sini. Baik kolega yang lama nggak ketemu maupun yang sehari-hari bertemu dengan saya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya, sharing dari Mas Denny, Dokter Cinta. Kasih aplaus dulu dong. Iya, mantap. Brewoknya itu katanya bikin orang kelepek-kelepek katanya ya. Belum lagi suaranya yang bariton. Dan sekarang saya meniru suara beliau. Ini bukan suara asli saya nih. Ini hasil olah vokal. Nah, di bagian kedua ini, Fausta dan teman-teman sekalian, saya mau sharing tentang magnetic cue, the art of being unforgettable. Dan saya tidak pakai slide, karena saya meringkas dari pengalaman saya dan pengamatan serta mungkin dulu saya pernah baca beberapa buku dan titik berangkatnya seru. Berawal dari mungkin sampai umur 30 awal ya sebelum saya merit ya. Saya paling ngeri, paling takut kalau diundang resepsi pernikahan. Bukan karena masih jomblonya, tapi ketika di sana lalu nggak ada teman, gua harus ngapain? Kadang saya kalau sudah datang gitu ya, masukkan amplop, celinguk kiri kanan, nggak ada teman, keluar lagi pulang. Padahal harusnya kan makan ya. Sangat amat tidak betah. Sampai di suatu titik saya menemukan tips dan trik. Ditambah lagi kemudian tahun 2000-an kan saya belajar NLP, belajar neurosemantik, belajar emotional intelligence. Nah itu saya ramu kemudian membuat saya jadi percaya diri dan tahu bagaimana membawa diri dan bahkan menjadi people magnet. Jadi orang datang pada kita bukan karena kita jago bicara, tapi bagaimana kita membawa diri. Dan juga tadi Mas Denny di awal sudah memberikan kemasannya, pembawaan style membuat orang menjadi nyaman ketemu kita. Dan sekarang saya mau sharing dari pengalaman pribadi terutama bagaimana kita bisa membuat orang tuh apa istilahnya, tidak akan melupakan kita ketika sudah ketemu. Oke, dan saya mengajak teman-teman sekalian juga ini interaktif supaya nggak monolog ya. Karena itu saya buka dengan pertanyaan ini. Silakan tulis di chat jawabannya teman-teman. Apa ciri orang ketika Anda ketemu dengan orang baru itu bukan teman Anda langsung merasa ilfil, malas gitu. Silakan tulis. Yo, apa cirinya? Mbak Tata Oke, tolong ilfil bacakan ya, ya. bukan yang menarik perhatian ya, ilfil Langsung loh. males ilfil gitu. Yuk, silakan. Tolong Mbak Tata bacakan ya. Ya, banyak bicara yang nggak penting, Hmm. sombong, penampilan yang tidak rapi, Oh, itu Mas Denny. narsistik. Narsis. Apalagi silakan. Ini tiap Oh, generasi kalau mungkin bahasa beda-beda. Gen Z, skibidi, Hmm. membicarakan diri sendirinya terus. Ya. Lagu, ya, bau Us. badan, Atau parfumnya sangat menyengat ya. pick me, bau mulut juga, egois. Hmm. Ayo, Apalagi. apalagi nih kira-kira mungkin pengalaman pribadi, boleh jualan asuransi. Oh iya betul. Belum apa-apa udah Sibuk jualan ya. sendiri. Asuransi MLM itu yang paling Bau dijawab. tanah. Gimana maksudnya bau tanah nih? Tuh Sibuk sibuk sendiri sendiri. main HP. Hmm. Silakan apalagi. Hmm. Topik obrolannya lebih mengarah ke dirinya sendiri, oversharing hal-hal yang seharusnya nggak di-share in the first minute. Ya, ya. Oke. Suka Ah, potong pembicaraan.
Ini Nah, kelihatannya banyak sekali nih yang bertemu orang-orang yang apa ya. negatif aura katanya. Berarti penjelasan saya gampang banget. Ya. Tinggal kutub sebaliknya aja Anda lakukan, selesai, kita bubar. Iya enggak? Nah, seperti Diajak ngobrol nggak Mas Muhammad nyambung. nih, diajak ngobrol nggak nyambung. Berarti kan harus nyambung gitu ya. Tadi Mas Denny juga bahas tuh. Oke, terima kasih teman-teman untuk Anda yang sudah menjawab. Yang belum merespon, kalau memang bisa merespon, misalnya nggak lagi nyetir gitu, ya silakan terlibat ya, biar lebih asik. Nah, kalau itu tadi pribadi atau karakteristik orang yang bikin kita ilfeel, nggak nyaman berelasi, maka tentunya ketika hal yang kebalikan kita alami, pastinya kita nyaman dan aman ya. Nah, saya rumuskan dalam 4 ciri dari yang semua teman-teman sampaikan. Dan saya berfokus pada innernya, pada karakter. Soal bau badan, baju, nah itu keahlian Mas Denny, dokter cinta. Kalau bidang saya di karakternya. Satu, ini yang lawannya, ya, yang people magnet gitu. Ketika kita ketemu orang itu, kita merasakan energinya. Kita merasakan aura positif. Lewat apa? Gerak-gerik, kecepatan dia bergerak. Nggak terlalu cepat juga, nggak terlalu bau tanah. Tadi istilahnya ya. Kemudian wajahnya pasti ramah. Ciri wajah ramah apa? Alis mata sering terangkat. Nih saya buka kacamata nih. Ini ciri orang yang nggak ramah nih. Mungkin karena mata plus gitu ya. Karena itu hati-hati yang mata plus pakai kacamata. Dia begini berkerut seperti orang lagi penuh masalah. Sudut bibirnya turun. Terus alis matanya, ininya cenderung belakang. Kalau ininya naik lebih seperti elang, seperti mengancam. Nah, biasanya saya lalu membiasakan karena saya termasuk orang yang berkerut. Bahkan kata istri saya kalau saya tidur pun ini saya berkerut. Jadi tidur sambil mikir katanya. Nah, maka ketika berhadapan dengan komunitas manusia di sebuah forum, saya membiasakan diri untuk angkat alis, buka mata lebih lebar, sudut bibir tersungging senyum. Biasakan. Karena aslinya saya nggak gitu teman-teman. Saya membiasakan. Kenapa saya yakin itu menjadi pintu masuk yang bagus? Ada penelitiannya. Saya pernah nonton videonya di BBC dan penelitian dibuat di University of Boston. Ada 6 orang masuk ruangan sidang, lalu dinilai oleh 12 orang dari berbagai ras. Ada kulit hitam, ada Hispanik, ada macam-macam, Asia juga, ya, dari jurinya. Sementara yang dijadikan relawan itu satu ras, kulit putih. Tapi bedanya apa? Format wajah. Ternyata yang dicurigai dan yang sangat dipercayai, walaupun nggak dikenali ya, itu bisa dibaca dari wajah. Apa ciri orang yang mudah dicurigai dan dijauhi? Satu, mata cenderung menyipit. Nah, bukan berarti mata sipit nggak bagus ya. Bukan. Artinya apa? Mata nggak bisa dibaca. Kemudian juga wajahnya tirus. Hidungnya bengkok. Ini penjelasan para juri. Sudut bibir turun. Kulitnya kusam. Padahal 6 orang relawan itu profesinya sama di industri keuangan. Dan semuanya terpercaya. Lihat, wajah orang menipu. Jadi aslinya dia dengan wajahnya bisa dikesankan berbeda. Nah, sementara wajah orang yang terpercaya kan dibuat ranking tuh. Yang ranking 1 adalah cirinya wajahnya cenderung bulat, cabi. Maka beruntunglah Anda yang pipinya cabi. Iya. Yang masih tirus makan yang banyak ya, tapi jangan kegemukan. Kemudian bola matanya cenderung besar. Jadi yang matanya sering menyipit buka lebar-lebar biar pupilnya terlihat. Karena ada rahasia di sini nih. Kalau kita berani buka lebar, kesannya kita nggak nyimpan rahasia. Alis diangkat, lalu kemudian wajah dibuat cerah. Intinya, baby face. Kenapa nggak boleh tirus? Karena rupanya ketika mereka mengkonstruksi wajah terpercaya walaupun nggak dikenal, wajah itu menyerupai identitas wajah bayi. Karena itu orang yang mudah dipercaya biasanya yang agak obes kayak saya, gitu ya. Lalu pipinya gembul, ya kan? Jidatnya lebar gitu dan harus wajahnya cerah. Tapi ini tentu respon spontan. Kalau kesan pertama sudah menggoda, kata iklan jadul, selanjutnya terserah Anda kan. Maka hati-hati dengan wajah Anda. Nah, itu wajah ramah. Kemudian berikutnya itu yang pertama ya.
Yang kedua, dia bersikap respect pada siapapun, termasuk kepada pelayan, kepada orang yang dianggap secara strata pekerjaan di bawah. Ternyata ketika hal itu dilakukan lalu dilihat oleh orang lain, hal itu menimbulkan rasa suka, feeling positif muncul. Sementara sebaliknya orang yang menindas cenderung dijauhi, walaupun yang bersangkutan yang akan berkomunikasi dengannya tidak ditindas, tapi malah dijunjung tinggi. Nah, itu yang kedua. Jadi selalu bersikap respect. Dan respect itu tentu munculnya dari hati ya, bukan pura-pura akan terlihat. Yang ketiga, orang itu mampu mendengarkan, memahami, mengapresiasi, itu satu paket. Dan inilah yang membuat saya sangat gembira, karena bukan kemahiran bicara yang jadi syarat. Justru kemahiran mendengarkan, memahami, mendengarkan, memahami, mengapresiasi. Perjuangan yang saya yang paling tidak mudah adalah mengapresiasi. Gimana caranya muji yang nggak basi, bukan basa-basi. Satu dua, saya jago. Kenapa? Karena saya introvert. Jadi dicek ya, teman-teman yang ekstrovert dan suka ngomong, tantangan Anda di sini. Kalau ingin menjadi orang yang cepat disukai. Justru bukan karena banyak ngomong seperti teman-teman tadi katakan. Justru yang tidak banyak ngomong tentang dirinya, malah banyak mendengar tentang orang lain. Dan yang keempat adalah, ini yang paling kunci. Ketika ketemu orang itu, kita tuh merasa jadi lebih baik dan bangga pada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita nggak merasa inferior, tapi kita malah merasa terangkat. Misalnya, saya ambil contoh. Belum lama saya dengar obrolan gitu dalam sebuah pertemuan. Ada satu teman nih membahas diet. Gue baru jalan di diet loh, intermittent loh. Dalam sebulan gue turun 3 kilo loh. Saya lihat wajah satu orang gini. Mungkin dia mengatakan di dalam hatinya, 3 kilo sebulan biasa banget. Nah, tetapi ada orang lain, ya seorang cowok gitu, dan wajahnya cabi seperti yang saya bilang, dia bilang, wih keren banget tuh. Gue nggak bisa lo kayak lo hebat banget. Gimana tuh caranya? Satu, itu memang fakta bahwa dia nggak bisa karena kelihatan dia hobi makan, gitu ya. Dan kedua yang dia ekspresikan tulus. Maka yang baru buka mulut tadi langsung cerita, gini caranya supaya pagi lo nggak lapar, bla 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 dan seterusnya. Dan saya terlibat di sana, ikut mendengar, ikut mengapresiasi dan percakapan menjadi sangat hidup. Dan saya yakin yang bercerita mengenai diet tadi nggak akan melupakan satu teman pria yang mengapresiasi dia. Walaupun bagi orang lain 3 kilo sebulan itu mah biasa. Gak ada yang spesial. Oke, itu satu contoh yang kebetulan saya dengar. Karena itu ada ungkapan dari Maya Angelou. People will forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Orang akan lupa apa yang Anda katakan, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa. Pertanyaannya merasa apa? Merasa bete, merasa ilfil, atau merasa happy? Itu 4 hal ya. Nah, berikutnya kita bedah satu-satu. Memancarkan energi positif dengan cara yang tidak lebay gimana sih? Tadi sudah saya bahas. Senyum tulus, alis mata diangkat, wajah dibuat cerah. Ya, kalau wajah hitam gimana? Bukan soal warna. Artinya seperti yang Mas Denny tadi katakan, jangan kusam, jangan kotor. Amplas, kok amplas? Bersihkan, segarkan gitu. Kemudian juga hindari tawa atau reaksi yang berlebihan, yang lebay dalam rangka cari perhatian mungkin. Kemudian juga gesturnya terbuka. Gestur terbuka kalau pakai jas, ya jasnya jangan dikancingkan. Dasi biasa agak kendor. Begitu ya Mas Denny, nanti tolong tambahkan dalam diskusi. Nah, kemudian gesturnya tidak mengunci, tapi biarkan terbuka. Oke? Dan energi positif itu muncul dari mana? Dari perhatian dan diselipi dengan semacam apa istilahnya? Curiosity itu apa sih? Rasa ingin tahu. Oh, keingintahuan tapi tidak kepo. Curiosity yang pas, tidak berlebih, tidak kurang. Karena ada orang bertanya habis itu nggak mau tahu. Nah, bertanya, badan lean forward sedikit, lalu bersiap untuk mendengarkan. Ketika dia sudah cerita, Anda punya dua pilihan. Ulangi kata kuncinya atau ulangi kalimat kuncinya. Kalau misalnya nggak bisa kata kalimat kunci, kata kunci. Nah, itu perlu latihan. Nanti kalau ketemu langsung kita latihan ya.
Yang lebih jago lagi biasa psikolog konselor lakukan adalah membuat parafrase. Anda membuat kalimat inti dari keseluruhan dan mengena. Yang jago coaching juga biasanya bidangnya ini ya. Lalu kedua, sikap respect ditunjukkan dengan apa? Badan jangan terlalu tegak, ini kesannya arogan, stabil saja, tapi juga jangan bungkuk, terkesan bau tanah. Orang biasanya menghindar orang-orang yang cenderung terlihat sakit atau berkekurangan atau lemah. Kecuali memang orang lain punya niat untuk menolong, itu beda. Tapi cenderung dihindari sama itu, yang pengen jual asuransi, MLM, gitu ya. Termasuk juga yang fisiknya kelihatan berkekurangan. Karena orang akan merasa sesuatu diambil darinya yang berharga. Lalu hindari, ini tren banyak netizen dan juga influencer Indonesia. Nyinyir dan meremehkan. Hindari teman-teman. Lebih baik mengkritik apa adanya dengan santun daripada menyindir. Misalnya menyindir orang yang bau keringat. Ada bau sedap ya malam ini? Padahal bau keringat gitu ya. Itu kan sindiran. Kalau memang Anda merasa itu penting untuk disampaikan dan Anda bisa kenal dengan orang itu, biasanya sesama jenis ya, entah cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Saya pernah lakukan, ya ada teman gitu mungkin habis naik ojek, aroma nggak nyaman pada dia pembicara, saya panggil, bro, boleh nggak saya kasih satu feedback, tetapi mungkin agak kurang nyaman bagimu, tapi penting bagimu di mata audiens. Apa, bro? Itu bajunya udah mulai nggak nyaman aromanya. Oh gitu ya, saya nggak bilang ketiaknya bajunya. Ya padahal sumbernya dari ketiak. Dan dia bilang, oh thank you banget. Apa yang terjadi? Dia lari keluar dari ruang hotel itu, cari baju pengganti. Dan mungkin cari apa supermarket gitu ya untuk membersihkan dirinya. Ya ketimbang dia mengalami masalah yang menjatuhkan citranya, kita yang memang merasa mampu untuk memberi feedback langsung, berikan. Kalau nggak mampu, keep silent. Jangan nyindir. Oke, dan tatapan mata juga pas. Biasanya tatapan mata yang komunikatif untuk interpersonal formal itu kalau di rata-rata 40-60%. Kadang nggak perlu natap. Kalau intens, saling memperhatikan dan rasional itu 60-80. Ada penelitiannya, tapi sumbernya lupa. Bisa tanya ChatGPT sekarang ya. Kalau dengan perasaan cinta misalnya, 80-100 dengan perasaan yang sangat kuat. Artinya apa? Marah-marah pun saling melotot kan? Betul ya, Mbak Tata ya. Kalau orang berantem kan melotot terus juga. Nah, Anda yang mana? Gitu. Tapi kalau mau normal ya 40-60 atau 60-80. Itu tips kok dalam kontak mata. Lanjut, dalam mengekspresikan empati, gimana caranya? Satu, badan agak maju dan kasih telinga kayak gini, bukan gini. Kalau gini kepo banget gitu ya. Jadi sendengan sedikit, nah ini sendengan sedikit telinga. Oh gitu, sambil sesekali lihat wajahnya lalu membayangkan. Oke. Dan mengangguk, nodding. Nah, angguknya pelan, jangan "Iya, iya, iya, iya." Itu mau banget kalau gitu. Lalu ekspresinya, ini terlihat ekspresi mendengarkan. Alis diangkat, telinga dibuka, dan betul-betul mendengarkan. Ini hanya tampilan fisik. Aslinya adalah ya benar-benar mendengar. Dan ciri bahwa Anda mendengar, Anda bisa menemukan kata-kata kunci dan kalimat inti. Atau membuat parafrase. Silakan latih dulu ke teman-teman baik sebelum Anda praktekkan kepada orang penting yang baru Anda kenal. Terutama yang lagi misalnya cari kerja, mau lamaran kerja, mau ngomong dengan bosnya, kenaikan karir. Ini skill yang sangat penting. Bikin orang itu merasa hebat, bukan Anda yang hebat. Intinya begitu ya. Nah, hindari juga ketika orang cerita, kita ikut cerita. Jadi, nggak mau kalah. Ini kerap saya temui. Untungnya saya sudah menyadari itu sehingga saya bertobat duluan. Misalnya gini, bro, gue belum lama ke Singapura. Wah makin bagus di sana. Temannya bilang, kapan lo ke Singapura? Minggu lalu. Gue 2 minggu. Lo berapa lama seminggu? Gue 2 minggu gitu ya. Gue lebih tahu banyak. Itu saling bersaing. Jadi daripada bersaing, membanding-bandingkan, lebih baik fokuslah pada pengalaman dia dan gali. Lalu cari tahu apa sebetulnya yang dia butuhkan dengan bercerita itu. Pengakuan kah, didengarkan, atau dia butuh solusi seperti Mas Denny sampaikan tadi. Berikan yang dia butuhkan. Kita nggak rugi, malah untung. Karena kita akan menjadi magnet baginya. Dan kita nggak akan terlupakan.
Jadi dalam hal ini semacam kontradiksi ya. Kalau di film-film kan yang menjadi magnet adalah kaya raya, ganteng, cantik, penampilan bagus, suka bagi-bagi uang. Ternyata bukan itu. Lanjut dulu, yang keempat. Ini yang utama. Membuat orang lain merasa hebat. Itu kunci utama. Maka kemahiran satu tadi mendengarkan dan menunjukkan bahwa Anda memahami yang dia katakan, merespon dengan cukup, tidak kurang, tidak berlebih, sesuai dengan harapan dia, itu juga satu paket. Kemudian yang kedua, memberi rekognisi dan apresiasi. Rekognisi berarti pengakuan apa yang sudah dilakukan, apresiasi berarti yang mengagumi, entah yang dilakukan atau kondisi pada dirinya. Misalnya yang tadi cerita, saya diet loh sebulan 3 kilo. Wih, keren itu. Itu benar-benar dari hati. Berarti kamu memang sangat peduli kepada kesehatanmu ya, rekognisi. Oh iya dong. Wah, mantap. Asik kan? Latih yang nggak biasa. Apalagi yang terbiasa melihat sisi negatifnya saja. Karena di TV banyak diteladankan seperti itu ya. Para kritikus memberi contoh. Nah, kemudian berikutnya adalah supaya dia senang cerita, tanyakan kisah di balik yang dia expose sebagai sebuah keunggulan. Misalnya, kok bisa sebulan 3 kilo gimana tuh? Wah, dia akan banyak cerita. Atau misalnya, tahu nggak, aku jadi karyawan terbaik loh di bulan kemarin. Wah, apa yang sudah kamu lakukan sehingga bisa jadi karyawan terbaik di bulan kemarin? Pertanyaan itu betul-betul menggairahkan bagi orang yang bercerita. Tes ya, apa yang sudah terjadi, apa yang kamu lakukan, kok bisa? Oke. Ingat, tapi jangan lebay. Misalnya, wah lo memang orang terhebat di dunia. Itu lebay, itu malah nyinyir kesannya. Dan yang paling penting, cara membuat orang tetap menjadi merasa hebat adalah spotlight diberikan kepada dirinya. Bukan ditarik kepada diri kita. Jadi spotlight dirinya. Fokus terus ke dirinya. Sampai satu titik seperti Mas Denny bilang, dia bertanya, kalau lo gimana? Kamu gimana? Nah, kalau aku begini. Tapi kalau saya menyadari bahwa saya tengah membangun magnet, maka saya akan sesedikit mungkin bicara. Tapi kalau saya berada di lingkaran, di circle teman baik, belak-belakan ya saya bisa bicara panjang. Tapi kalau dengan teman baru, teman yang saya ingin mereka ingat saya, justru saya batasi bicara saya. Makin sedikit bicara, makin cukup bicara bukan sedikit, makin bagus ya persuasi kita kepada mereka. Nah, dengan demikian, jadi ketika Anda ingin menjadi pribadi yang dirindukan, ya nggak terlupakan, ingat fokus pada orang lain, kemudian selalu berikan respect, tunjukkan curiosity, tunjukkan kehadiran yang hangat, dan mampukan diri Anda memberikan pertanyaan yang tepat. Good question istilahnya. Tadi, kok bisa? Gimana tuh caranya? Oke? Dan ingat, tambahan lagi tipsnya, latih telinga bukan lidah. Jadi ini bukan materi public speaking. Kedua, ketika bertanya, bertanya dengan tulus. Dan ketiga, dalam melakukan itu semua, tampilkan diri kita dalam versi terbaik. Bukan terserah gue, tapi bagaimana saya akan terlihat pantas di mata orang lain. Jadi kita berpakaian, banyak orang bilang, yang penting kan enak bagi saya. Tidak, kita berpakaian karena demi orang lain. Karena kalau kita punya pilihan, lebih baik nggak berpakaian kan? Lebih bebas, paling masuk angin. Jadi kita pakai baju itu dari purbakala dulu, itu dalam rangka hubungan sosial. Bukan sekedar melindungi badan dari iklim. Nah, sebagai penutup, menjadi unforgettable bukan karena kita hebat, tapi karena kita mampu membuat orang lain merasa bahwa mereka hebat. There is a great man who makes every man feel small. But the real great man is the man who makes every man feel great. Itu dari penulis dan filsuf Inggris Chesterton. Oke, dan demikian presentasi saya kembalikan kepada Faustra.